Oke, kembali lagi bersama saya di channel dari Pebawan. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan membahas materi mengenai materi SKD. Akan tapi di sini saya tidak akan membahas materi TIUP, tetapi saya akan membahas materi mengenai TKP, yakni tes karakteristik kepribadian. Untuk TKP ini sebanyak 45 soal dalam SKD. TKP merupakan soal berupa contoh, kondisi atau kasus yang dihadapi di lingkungan kerja ataupun masyarakat. Peserta ujian diberikan 5 pilihan tentang bagaimana peserta memposisikan diri atau berperan dalam menghadapi kasus atau kondisi tersebut. TKP bertujuan menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan mengimplementasikan. Untuk TKP ini terdiri dari beberapa aspek, yakni yang pertama adalah pelayanan publik, yang kedua adalah jejaring kerja, ketiga adalah sosial budaya, yang keempat adalah teknologi dan informasi dan komunikasi, yang kelima profesionalisme, dan yang keenam adalah anti radikalisme. Pada video ini saya akan memfokuskan untuk aspek yang pertama, yakni mengenai pelayanan publik. Untuk pelayanan publik ini adalah bertujuan untuk mampu menampilkan perilaku kerahmataan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Di sini saya mempunyai rumusan atau kunci dalam pengerjaan TKP mengenai aspek pelayanan publik. Untuk rumusan yang pertama adalah menyelesaikan tugas dan bertanggung jawab langsung tanpa mendelegasikan kepada orang lain. Dalam artian, kita dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita harus menyelesaikannya oleh kita sendiri tanpa diberikan tugas tersebut kepada orang lain. Atau dengan kata lain adalah bertanggung jawab. Untuk yang kedua adalah layanan terjamin dan menjamin kepuasan publik yang bertanggung jawab. Yang ketiga adalah menyanggupi dan mempelajari hal baru untuk meningkatkan kinerja. Yang keempat, meminta maaf atau menahan emosi. Dalam artian, apabila kita bekerja, kita tidak boleh emosional. Yang kelima adalah pelayanan maksimal dan tuntas. Yang keenam adalah sopan dan prosedural. Yang ketujuh adalah menerima saran atau evaluasi. Saya mempunyai tips nih untuk teman-teman. Jadi dalam pengerjaan SKD, alangkah baiknya kita kerjakan TKP terlebih dahulu. Kenapa? Karena menurut saya TKP adalah soal yang sangat mudah. Sehingga dalam pengerjaan TIU kita mempunyai waktu yang banyak. Kenapa? Karena kita mengerjakan soal TIU tentunya kita melakukan penghitungan terlebih dahulu. Sehingga membutuhkan waktu yang banyak. Waktu dulu saya tes, saya mengerjakan TKP kurang lebih hanya membutuhkan waktu 20 menit. Artinya apa? Artinya kita apabila menguasai rumus atau kunci dalam pengerjaan soal, dalam artian kunci rumusan, kita dapat mengerjakan soal tersebut dengan mudah dan tentunya dengan cepat dengan jawaban yang benar. Oke. Untuk mempersingkat durasi, kita langsung aja ke materi dan pembahasan. Ingat kepada teman-teman, catat dan cermati dengan baik. Oke, untuk soal TKP pelayanan publik yang pertama adalah Anda merupakan seorang pegawai di suatu instansi pemerintah. Pada suatu pagi, Anda hampir terlambat masuk kerja dan melaksanakan absensi fingerprint karena adanya perbaikan jalan sehingga mengakibatkan kemacetan. Saat Anda hendak buru-buru menuju tempat fingerprint, seorang warga masyarakat menghampiri Anda dan menanyakan loket pelayanan bagaimana sikap Anda. Oke, apabila kita perhatikan uraian yang terdapat dalam soal ini, kita berada pada posisi sebagai seorang pegawai yang hampir terlambat masuk kantor dan melaksanakan absensi fingerprint. Saat kita hendak buru-buru menuju tempat fingerprint, ada warga masyarakat yang menanyakan loket pelayanan. Nah,
dalam soal ini ditanyakan bagaimana tindakan kita apabila mengalami kondisi yang ada pada soal ini. Oke, kita lihat untuk jawaban yang A. Mengantarkan warga masyarakat tersebut ke loket pelayanan kemudian Anda melakukan absensi fingerprint. Untuk jawaban yang A, menurut saya ini kurang tepat karena apabila kita mengantarkan warga masyarakat tersebut kemudian kita melakukan absensi fingerprint, maka kita akan terlambat melaksanakan absensi fingerprint meskipun sudah tiba di kantor, sehingga tetap dihitung keterlambatan masuk kantor. Hal ini tidak sesuai dengan poin pelayanan publik, yakni yang poin bertanggung jawab. Yang B, memberitahu warga masyarakat arah loket pelayanan kemudian Anda melakukan absensi fingerprint. Nah, untuk jawaban yang B ini menurut saya sangat tepat karena apabila hanya memberitahu warga masyarakat arah loket pelayanan, maka tidak akan membutuhkan waktu yang lama sehingga masih sempat melaksanakan fingerprint tepat waktu. Untuk yang B ini jawabannya tepat. Kita lihat dulu jawaban yang lain. Untuk yang C, mengajak warga masyarakat ke tempat absensi fingerprint sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarnya ke loket pelayanan. Untuk jawaban yang C kurang tepat. Mengapa? Karena warga masyarakat hanya menanyakan letak loket pelayanan sehingga kita tidak perlu mengajaknya ke tempat absensi fingerprint. Cukup tunjukkan saja arah loket pelayanannya. Jawaban yang C kurang tepat. Kita lihat jawaban yang D. Menyapa warga masyarakat tersebut, kemudian Anda bergegas ke tempat absensi fingerprint. Nah, untuk jawaban yang D juga kurang tepat. Mengapa? Karena kita hanya menyapa warga masyarakat saja, tanpa memberitahu letak dari loket pelayanan serta meninggalkannya karena bergegas ke tempat absensi fingerprint. Hal ini tidak sesuai dengan poin pelayanan publik, yakni mengenai poin terpenuhinya kepuasan publik, sehingga jawaban yang D adalah jawaban yang kurang tepat. Kita lihat jawaban yang E, menyuruh warga masyarakat menunggu di tempat tersebut sampai Anda selesai fingerprint dan mengantarkannya ke loket pelayanan. Untuk jawaban yang E juga kurang tepat. Mengapa? Karena warga masyarakat hanya menanyakan letak loket pelayanan sehingga tidak perlu kita menyuruhnya untuk menunggu hingga selesai melakukan absensi fingerprint. Cukup tunjukkan arah loket pelayanannya saja. Jadi jawaban yang E kurang tepat. Oke, untuk soal yang ini maka kita dapat mengetahui jawabannya. Jawaban soal yang ini adalah jawabannya yang B. Memberitahu warga masyarakat arah loket pelayanan kemudian Anda melakukan absensi fingerprint. Karena untuk jawaban ini adalah jawaban yang B ini sesuai dengan poin yang tadi saya jelaskan mengenai kunci cara pengerjaan TKP pelayanan publik, yakni terpenuhinya kepuasan publik dan bertanggung jawab. Jadi jawaban yang soal pertama adalah yang B. Jadi intinya untuk rekan-rekan semua dalam pengerjaan soal, alangkah baiknya kita mengetahui dulu kunci dan rumus cara mengerjakannya, sehingga apabila soal sesulit apapun kita dapat mengerjakannya dengan cepat dan mudah, tentunya dengan jawaban yang benar. Oke, untuk soal yang kedua, Anda adalah seorang kepala instansi di suatu instansi pemerintah. Ketika Anda ke kantor, tiba-tiba seorang warga masyarakat menghampiri dan mencaci maki karena pelayanan di instansi pemerintah yang Anda pimpin buruk. Bagaimana sikap Anda? Oke, apabila kita perhatikan uraian yang terdapat dalam soal ini, kita berada pada posisi sebagai kepala instansi di suatu instansi pemerintah yang tiba-tiba mendapat keluhan bahkan caci maki karena pelayanan di instansi yang kita pimpin kualitasnya sangat buruk. Nah, untuk soal ini ditanyakan bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi kondisi seperti ini. Oke, kita lihat untuk jawaban yang A. Berusaha tidak marah meskipun dicaci maki dan tetap mendengarkan keluhannya. Untuk jawaban yang A ini adalah jawaban yang tepat. Mengapa? Karena apabila ada warga masyarakat yang melakukan hal tersebut, tindakan yang paling bijaksana adalah yang dapat kita lakukan adalah sebagai pimpinan instansi
berusaha tidak marah meskipun dicaci maki, dan tetap mendengarkan keluhannya sehingga dapat mengetahui permasalahan sebenarnya. Jawaban yang A ini juga sesuai dengan poin TKP pelayanan publik, yakni layanan terjamin dan menjamin kepuasan publik yang bertanggung jawab, serta poin yang meminta maaf dan tidak emosional. Dalam artian, kita dalam melaksanakan tugas, kita dapat mengontrol emosi kita. Jadi jawaban yang A adalah jawaban yang tepat. Untuk jawaban yang B, tetap tersenyum dan mendengarkan keluhannya. Untuk jawaban yang B juga adalah jawaban yang tepat. Mengapa? Karena apabila ada masyarakat yang melakukan hal tersebut, tindakan bijaksana yang kita dapat lakukan sebagai pimpinan adalah tetap tersenyum dan mendengarkan keluhan sehingga dapat mengetahui permasalahan sebenarnya. Untuk jawaban yang C, menasihati warga masyarakat tersebut agar tidak boleh mencaci maki. Untuk jawaban yang C kurang tepat karena Anda hanya menasihati warga masyarakat tersebut tanpa berusaha untuk mendengarkan keluhannya, sehingga kita tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Jadi untuk jawaban yang C kurang tepat. Untuk yang jawaban yang D, meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Untuk jawaban yang D adalah jawaban yang tepat karena alasannya instansi Anda memberikan pelayanan yang kurang, karena instansi Anda memberikan pelayanan yang kurang baik, sehingga ada warga masyarakat yang mengeluh. Tindakan meminta maaf atas kurang memuaskan pelayanan serta mendengarkan keluhan adalah tindakan paling bijaksana dalam menghadapi kondisi sebagai terdapat dalam soal ini. Jadi jawaban yang D adalah jawaban yang sangat tepat karena sesuai dengan kunci atau rumusan pengerjaan TKP pelayanan publik, yakni layanan terjamin dan menjamin kepuasan publik yang bertanggung jawab, serta meminta maaf dan tidak emosional. Jadi jawaban yang ini sesuai dengan kunci atau rumusan pelayanan publik. Jadi jawaban D ini sangat tepat sekali. Kita lihat jawaban yang lain, jawaban yang E, menahan emosi dan mendengarkan keluhannya. Jawaban yang E juga tepat. Alasannya karena sama seperti pilihan jawaban A dan B merupakan salah satu tindakan bijaksana yang Anda dapat lakukan sebagai pimpinan instansi, yaitu dengan menahan emosi dan mendengarkan keluhan sehingga Anda dapat mengetahui permasalahan sebenarnya. Oke, jadi jawaban untuk soal yang kedua ini adalah jawaban yang benar adalah jawaban A, B, D, dan E. Nah, lalu jawaban yang paling benar atau yang berpoin 5 adalah jawaban yang mana sih? Jadi jawaban yang berpoin 5 menurut saya adalah jawaban yang D. Mengapa? Karena di sini ada kata meminta maaf. Karena instansi kita melakukan pelayanan yang buruk, sehingga perlunya tindakan atau sebagai pimpinan kita perlunya melakukan permintaan maaf kepada masyarakat karena kurangnya pelayanan di instansi kita. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D. Jadi intinya jawaban yang D ini pasti adalah nilainya 5. Di soal TKP ini kita cari jawaban yang paling tepat atau jawaban yang bernilai 5. Walaupun di sini kita kelihatan jawaban A, B, D, dan E kelihatannya sama, tapi kita cari jawaban yang paling tepat, yakni seperti pada soal ini. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya yang D. Jadi intinya kita kuasai dulu rumus dan kunci untuk pengerjaan soal TKP ini, sehingga apabila kita menemukan jawaban yang benarnya banyak atau lebih dari satu yang tepatnya, kita bisa sesuaikan dengan rumus, di mana jawaban yang paling banyak sesuai dengan rumus itulah jawaban yang paling tepat atau bernilai 5. Oke, untuk soal yang selanjutnya sekaligus soal yang terakhir,
Anda adalah seorang petugas customer service pada sebuah rumah sakit milik pemerintah. Sebagai seorang customer service, Anda selalu sibuk ke dalam melayani masyarakat. Saat sedang bekerja, Anda kedatangan seorang nenek tua yang menjelaskan bahwa cucunya sedang sakit dan sedang ditemani ibunya di ruangan perawatan. Untuk meringankan biaya, ia bertanya tentang prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk persyaratan rawat inap cucunya tersebut. Anda telah menjelaskan tentang prosedur penggunaan BPJS berapa kali kepada nenek tua dengan bahasa yang mudah dimengerti. Namun, sepertinya nenek tua tersebut masih tampak kebingungan dan tidak memahami prosedur penggunaan BPJS. Bagaimana sikap Anda? Oke. Apabila kita perhatikan uraian yang terdapat dalam soal ini, kita berada pada posisi sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit milik pemerintah. Sebagai seorang customer service, kita memiliki tugas untuk mendengar, menjelaskan, dan memberikan solusi terhadap pertanyaan dan pengaduan yang dialami pelanggan. Adapun pada soal ini, kita kedatangan seorang nenek tua yang bertanya tentang prosedur penggunaan BPJS. Namun setelah beberapa kali kita jelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sepertinya nenek tua tersebut masih nampak kebingungan dan tidak memahami prosedur penggunaan BPJS sebagaimana kita telah jelaskan. Jadi intinya untuk soal ini ditanyakan bagaimana sikap kita terhadap kondisi seperti ini. Oke, kita lihat jawaban yang A, meminta rekan kerja lainnya yang lebih berpengalaman untuk menjelaskan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan kepada nenek tua tersebut. Untuk jawaban yang A kurang tepat karena alasannya tindakan tersebut menunjukkan bahwa kita belum memiliki kompetensi yang optimal sebagai seorang customer service, sehingga Anda harus meminta rekan kerja lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang dimaksud. Yang poin A ini kurang tepat karena tidak sesuai dengan poin atau kunci TKP pelayanan publik, yakni bertanggung jawab dan tanpa mendelegasikan kepada orang lain. Di jawaban yang A kurang tepat. Lihat jawaban yang B, menjelaskan kembali secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami agar nenek tua tersebut mengerti apa yang sedang Anda jelaskan. Jawaban yang B kurang tepat. Mengapa? Karena pada soal tersebut disebutkan bahwa Anda telah menjelaskan beberapa kali kepada nenek tua tersebut, namun dia masih tampak kebingungan dan tidak memahami prosedur penggunaan BPJS tersebut, sehingga perlu ada upaya lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi jawaban yang B kurang tepat karena belum ada upaya untuk pemecahan permasalahan. Lihat jawaban yang C, menjelaskan dengan sabar sambil menenangkan nenek tua tersebut. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu proses pengurusan penggunaan BPJS Kesehatan dari awal sampai tuntas. Oke, kita untuk jawaban yang C adalah jawaban yang tepat. Namun sebenarnya kurang tepat juga. Kenapa? Karena alasannya tugas Anda sebagai seorang customer service yaitu mendengarkan, menjelaskan, dan memberikan solusi terhadap pertanyaan dan pengaduan yang dialami pelanggan, bukan mengurus sendiri secara teknis rangkaian tahapan tersebut dari awal sampai akhir. Apabila pada soal telah dijelaskan, ada anggota keluarga lainnya yang mengantarkan cucu nenek tua tersebut. Bila hal tersebut kita lakukan, maka pelanggan lain yang juga memerlukan kita tidak akan dapat terlayani karena waktu Anda digunakan untuk mengerjakan tugas yang sebenarnya. Ada beberapa tahapan yang merupakan tugas orang lain, yakni seperti satpam dan petugas loket pelayanan. Oleh sebab itu, perlu cara lain yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi jawaban yang C kurang tepat. Kita lihat jawaban yang D. Pilihan jawaban yang D, meminta nenek tua tersebut untuk memanggil anggota keluarga lainnya yang mengantar agar kita bisa menjelaskan prosedur penggunaan BPJS kepadanya. Untuk jawaban yang D, jawaban
Yang D tepat. Mengapa? Apabila kita melihat situasi dan kondisi sebagai dijelaskan pada soal, karena pada soal disebutkan bahwa ada ibunya yang sedang menunggu cucu dan nenek tua tersebut, sehingga cara terbaik pada kondisi bagaimana dijelaskan pada soal yaitu dengan meminta nenek tua tersebut untuk memanggilkan anggota keluarga lainnya yang mengantar, agar Anda bisa menjelaskan prosedur penggunaan BPJS kepadanya. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang tepat dan efektif di antara pilihan jawaban lainnya. Jika kita berpikir bagaimana apabila setelah kita jelaskan ibu itu juga sama tidak memahami penjelasan Anda tentang prosedur penggunaan BPJS. Apabila kita berpikir demikian, maka alasan logis yaitu karena tindakan tersebut adalah yang paling tepat bila dibandingkan pilihan jawaban A, B, dan C. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Tapi kita lihat dulu jawaban yang lain, jawaban yang E. Menjelaskan secara detail tahapan-tahapan berkaitan dengan prosedur penggunaan BPJS. Untuk jawaban yang E sama seperti jawaban yang B ya, kurang tepat. Mengapa? Karena pada soal tersebut disebutkan bahwa Anda telah menjelaskan beberapa kali kepada nenek tua tersebut, namun dia masih tampak kebingungan dan tidak memahami prosedur penggunaan BPJS tersebut, sehingga perlu adanya upaya lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Seperti mana yang saya jelaskan tadi, jika kita berpikir bagaimana apabila setelah kita jelaskan ibu itu juga masih tidak memahami penjelasan yang kita sampaikan tentang prosedur penggunaan BPJS, apabila kita berpikir demikian, maka alasan yang paling logis yaitu karena tindakan tersebut adalah yang paling tepat adalah yang D. Karena selanjutnya apabila kita tindakan yang D ini kita lakukan, maka ada harapan anggota keluarga lain tersebutnya dapat memahami penggunaan BPJS atau alur syarat dan ketentuannya, sehingga sebagai customer service Anda harus mencoba melakukan tindakan tersebut. Yani jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D. Jadi intinya jawaban yang D ini kan dari tadi kan disebutkan dari soal itu bahwa nenek tua tersebut tidak memahami apa yang kita sampaikan beberapa kali, sehingga cara yang terbaik adalah memanggil anggota keluarga lainnya yang mengantar untuk kita sampaikan mengenai prosedur yang berlaku, sehingga nanti keluarga yang mengantarkan bisa menjelaskan kepada sang nenek, atau bisa keluarga yang mengantar tersebut bisa bisa membantu proses pengurusan penggunaan BPJS kesehatan dari awal sampai tuntas kepada sang nenek tua tersebut. Oke, jadi intinya kepada teman-teman, apabila kita menguasai kunci atau rumusan dalam pengerjaan soal seperti rumusan soal TKP pelayanan publik ini, apabila kita menguasai kunci dan rumus, insya Allah soal TKP ini bakalan kita kerjakan dengan cepat dan tentunya dengan jawaban yang benar, sehingga saat pengerjaan TKP kita tidak memakan waktu yang banyak, sehingga saat pengerjaan TIU kita mempunyai waktu yang banyak, karena saat pengerjaan TIU kita tentunya harus melakukan penghitungan terlebih dahulu sehingga membutuhkan waktu yang banyak. Jadi intinya kepada teman-teman saya ingatkan lagi agar kita
menghafal atau memahami kunci rumusan TKP sehingga kita bisa mengerjakan TKP ini dengan benar. Oke, mungkin saya cukupkan di soalnya sampai di sini. Oke, kepada teman-teman juga jangan lupa apabila video ini bermanfaat, alangkah baiknya teman-teman men-share kepada teman-teman yang lain yang akan mengikuti tes SKD. Mengapa? Karena apabila kita bermanfaat kepada orang lain, insya Allah urusan kita akan dipermudah. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.